Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad jualan tomat. Tomat merah bulat-bulat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, sambutlah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu dan menikmati oksigen yang Allah berikan dengan gratis. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirin yang saya hormati, perkenalkan, saya Rizka Mawaddah, mahasiswi dari PJJ Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, ingin menyampaikan ceramah dengan tema moderasi beragama. Tema ini saya pilih karena sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini, khususnya dalam membangun sikap saling menghargai dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman yang ada di sekitar kita. Melalui ceramah ini, kita berharap dapat memperoleh pemahaman dan hikmah yang bermanfaat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, moderasi beragama pada dasarnya adalah cara kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara seimbang dan profesional, tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri, tidak bersikap ke kanan juga tidak bersikap ke kiri, tidak terlalu kaku kepada yang satu ataupun terlalu kaku terhadap apa yang kita pegang teguh, dan terlalu mudah menyalahkan orang lain, dan tidak pula ekstrim ke diri sendiri, ke kiri, dengan pengabaian nilai-nilai ajaran agama. Dalam Islam, sikap ini dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu sikap berada di tengah-tengah. Wasatiyah berasal dari kata wasatun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat
yaitu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk bersikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam beragama. Hadirin sekalian, sikap moderat dalam beragama sangat penting karena agama sejatinya hadir untuk membawa kedamaian, ketentraman, dan kemaslahatan, bukan ketakutan atau permusuhan. Ketika agama dipahami secara sempit dan emosional, maka yang muncul justru sikap menghakimi, memaksakan pendapat, bahkan memicu konflik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sikap beragama yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Beliau bersabda, "Inna dina yusra, wala yusaddu dina ahadun illa ghalabahu." Yang artinya adalah, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak seorang pun mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam tidak menghendaki sikap berlebihan dalam beragama, melainkan sikap yang bijak dan penuh kemudahan. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia adalah negara yang maju. Kita hidup berdampingan dengan dengan perbedaan suku, budaya, bahasa, dan cara pandang. Oleh karena itu, moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan namun menghormati perbedaan. Toleransi tidak berarti mencampur adukkan akidah, tetapi menghargai sesama dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjadi landasan penting dalam membangun sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Moderasi beragama juga menuntun kita untuk bersikap adil dan bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat di internal umat Islam, seperti perbedaan mazhab dan praktik ibadah. Perbedaan tersebut bukan bertentangan, melainkan disikapi dengan ilmu dan akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama dapat kita wujudkan melalui sikap sederhana namun bermakna, seperti berbicara dengan santun, tidak menyebarkan kebencian, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital ini, sikap moderat sangat diperlukan agar
kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah persatuan. Sebagai generasi yang hidup di tengah perubahan zaman, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai dan moral dan etika, bukan alat untuk saling menyalahkan. Dengan moderasi beragama, kita menunjukkan bahwa keberagaman yang kuat justru melahirkan sikap yang toleran, adil, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan moderasi beragama sebagai sikap hidup. Tetap teguh dalam ajaran agama, namun lapang dalam menyikapi perbedaan, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup ceramah ini, marilah kita renungkan bahwa moderasi beragama bukan sekedar wacana atau slogan, melainkan sikap hidup yang harus kita praktikkan setiap hari. Beragama dengan moderat berarti menjaga keseimbangan antara keteguhan iman dan keluhuran akhlak, antara keyakinan pribadi dan pengorbanan terhadap orang lain. Dalam moderasi beragama, kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, tidak merasa paling benar, serta tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan saling untuk bermusuhan, dan kemudian sebaliknya, perbedaan kita jadikan sebagai sarana untuk saling mengenal, saling memahami, saling memperkuat, dan saling belajar. Inilah wajah agama yang menenangkan, yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menambah pemahaman kita dan mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Saya sedikit ada pantun. Pergi ke taman memetik delima, tak lupa singgah di tepi telaga. Beragama lurus penuh hikmah dan bijaksana, berbeda tetap rukun dalam harmoni bersama. Demikian ceramah singkat yang saya sajikan dan saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, hal itu datang dari keterbatasan saya, dan segala kebaikan semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan nilai-nilai luhur dalam agama. Akhirul kalam. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.